Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sebagai ketua, nama saya Sabila Putri Anggraini. Saya sebagai anggota, nama saya Fariza Abdillah Siregar. Kami akan membahas tentang dampak kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen di rumah makan Padang Minang Berkah. Fenomena. Adapun fenomena yang diteliti dari penelitian kami, yaitu dampak kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen, dapat diperoleh dua variabel, yaitu pertama, kualitas makanan atau Vincent Gaspares. Kualitas makanan dapat diartikan sebagai tingkat kesesuaian suatu produk pangan dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi keamanan, kandungan gizi, cita rasa, tekstur, maupun penampilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kualitas ini mencakup aspek sensoris, higienis, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kepuasan konsumen dari Kusmayami dalam Ijazah dan Usaha tahun 2016. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara harapan dan kenyataan yang diterima dari suatu produk atau layanan. Jika hasil yang diterima sesuai atau melebihi harapan, konsumen akan merasa puas, sedangkan jika tidak, mereka akan merasa kecewa. Dimensi. Adapun dimensi beserta indikator yang digunakan untuk mengukur kedua variabel, yaitu variabel kepuasan konsumen. Dimensinya adalah 1. Fitur produk dan jasa. Kualitas makanan yang lezat dan konsisten, pelayanan cepat dan ramah, suasana bersih dan nyaman. Yang kedua ada emosi pelanggan. Kenikmatan makanan, pengalaman makan, meningkatkan suasana hati. 3. Atribusi keberhasilan atau kegagalan. Konsistensi rasa makanan, penanganan cepat terhadap keluhan, penjelasan atas masalah. 4. Persepsi kewajaran. Harga sesuai kualitas, promosi berlaku untuk semua, pelayanan adil bagi semua pelanggan. Yang kelima ada pengaruh pelanggan lain. Ulasan positif dari pelanggan lain, suasana ramai tapi nyaman, pengalaman kolektif. Variabel makanan. Dimensinya ada 1, ketepatan waktu. Penyajian makanan tepat, waktu progres pembayaran cepat, waktu tunggu tak terlalu lama. Kedua ada akurasi. Pesanan sesuai dengan permintaan, informasi menu sesuai fakta, kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyajian. 3. Kesopanan dan keramah tahaman. Karyawan yang sopan dan ramah, pelayanan yang dilakukan secara profesional, karyawan yang sangat komunikatif. 4. Tanggung jawab. Keluhan pelanggan ditangani dengan baik, kesalahan pelayanan segera diperbaiki, karyawan bersedia membantu pelanggan. Kelima ada kelengkapan. Peralatan bersih dan lengkap, menu yang ditawarkan bervariasi, fasilitas yang lengkap. 6. Kemudahan. Pemesanan yang mudah, lokasi yang strategis, jumlah karyawan yang sesuai. 7. Variasi model pelayanan. Menu yang selalu update, menu yang selalu fleksibel, tersedia berbagai opsi, seperti makan di tempat, take away atau delivery. 8. Adalah kualitas pelayanan pribadi. Karyawan dapat memenuhi keinginan pelanggan, menu yang sesuai, pelayanan personal. 9. Ada kenyamanan. Ada tempat yang bersih, fasilitas mendukung, serta tata ruang yang nyaman. 10. Ada atribut pendukung. Desain interior yang menarik, adanya fasilitas tambahan, dan suhu ruangan diatur dengan baik. Metode. Kami melakukan wawancara dengan 5 orang sebagai pra-penelitian karya ilmiah pada tanggal 14 Oktober 2024 di Warung Padang Minang Berkah, dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 180.000. Lalu, kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 30 responden terdiri atas konsumen yang berjenis kelamin pria dan wanita, usia 17-20 tahun, 21-24 tahun, 25-58 tahun, 29-32 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, PNS atau pegawai swasta dan lainnya, serta range pendapatan lebih kecil dari 3,5 juta. 3,5 juta sampai dengan 4,5 juta, 4,5 juta sampai dengan 5,5 juta, dan lebih kecil dari 5,5 juta. Terdapat berbagai jawaban dari responden yang menyatakan sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Analisa yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu analisa kuantitatif dengan alat bantu Microsoft Excel sebagai analisa untuk menghasilkan metode perhitungan. Deskripsi responden. Berdasarkan hasil tabel deskripsi responden,
temukan hasil yaitu 1. Dari jenis kelamin, ditemukan bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah pria dengan total sebanyak 18 orang dengan persentase sebesar 56,7%. Kedua, dari usia, ditemukan bahwa usia yang paling banyak adalah usia 25-28 tahun dengan total sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 33,3%. Ketiga, dari pekerjaan, ditemukan bahwa pekerjaan yang paling banyak adalah pegawai swasta sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 33,3%. 4. Dari range pendapatan atau juta ditemukan bahwa jumlah orang yang memiliki pendapatan di bawah 3,5 juta yaitu sebesar 17 orang dengan persentase sebesar 56,7%. Multiple R. Multiple R adalah koefisiensi kolerasi. Koefisien kolerasi menunjukkan seberapa besar hubungan variabel X terhadap variabel Y. Dengan catatan variabel X adalah kualitas makanan dan variabel Y adalah kepuasan konsumen. Menurut Sugiono dalam tabel kolerasi, bahwa nilai multiple R sama dengan 0,64 menunjukkan hubungan kolerasi kedua variabel kuat. Hal ini disebabkan karena kualitas makanan yang disajikan sangat nikmat dan lezat, serta pelayanan yang cepat dan baik. R-square. R-square adalah koefisien determinasi R-square menjelaskan bagaimana kemampuan variabel X menjelaskan variabel Y. Dengan data di atas didapat R-square 0,4110 yang menunjukkan bahwa kualitas makanan dapat menjelaskan 41% dari variasi kepuasan konsumen. Sisanya 59% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam ini. Faktor lain yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah 1. Harga produk. Harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas dapat berkontribusi besar pada kepuasan konsumen. 2. Pelayanan. Tingkat keramahan, kecepatan, dan efisiensi layanan staf sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan. 3. Suasana tempat. Kebersihan, kenyamanan, dan suasana keseluruhan rumah makan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 4. Keberagaman produk. Pilihan produk yang bervariasi dan sesuai dengan preferensi konsumen dapat meningkatkan tingkat kepuasan. 5. Faktor eksternal. Faktor seperti lokasi, cuaca, atau waktu yang tepat untuk berkunjung juga berpengaruh pada pengalaman pelanggan. Significance F. Nilai significance F mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa hasil regresi terjadi secara kebetulan. Jika significance F lebih kecil dari 0,05, maka model dianggap secara statistik. Akhirnya variabel independen memiliki pengaruh nyata terhadap pengaruh independen. Berdasarkan data yang didapat, nilai signifikan F yaitu 0,02 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki pengaruh yang signifikan karena 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel dalam penelitian ini yaitu dampak kualitas makanan kepada konsumen di rumah makan pada minat. Hal ini disebabkan karena kualitas makanan membuat pengaruh yang besar terhadap kepuasan dalam membeli suatu produk. T-star. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai T hitung sebesar 4,34, sedangkan T-table sebesar 2,055. Karena T hitung lebih besar dari T-table, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk nasi Padang berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh positif yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin baik kualitas produk nasi Padang, semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Misalnya, jika kualitas nasi Padang meningkat dalam hal rasa yang lezat, aroma nasi Padang yang khas, serta penyajian yang lebih menarik, maka konsumen cenderung merasa lebih puas dan kembali membeli produk tersebut. Sebaliknya, jika kualitas produk menurun, konsumen mungkin merasa kecewa dan tingkat kepuasan mereka berkurang. Dengan demikian, produk nasi Padang yang baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk tersebut. Coefficients. Dari persamaan tersebut bahwa prediksi terhadap keberhasilan adalah sebesar 20,45 karena ada pengaruh kualitas terhadap keberhasilan penjualan sebesar 0,329 yang menunjukkan kenaikan 1 unit dalam kualitas. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas sangat besar. Kesimpulan 8. Analisis data responden menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Dari segi usia, kelompok yang paling dominan adalah mereka yang berusia 25-25 tahun. Dari segi pekerjaan, mayoritas responden adalah pegawai swasta. Sementara itu, berdasarkan range pendapatan, mayoritas jumlah responden adalah di bawah dari 3,5.
Berdasarkan hasil analisis regresi ditemukan bahwa kepuasan konsumen atau X memiliki hubungan yang sangat sedang terhadap kualitas makanan atau Y, dengan nilai multiple R sebesar 0,64 ini menunjukkan bahwa pengaruh lokasi terhadap keberhasilan penjualan tidak cukup kuat. Hal ini diperkuat dengan nilai R-square sebesar 0,410. Artinya, hanya 41% keberhasilan penjualan yang dijelaskan oleh lokasi. Sementara 65% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti harga produk, pelayanan, suasana tempat, keberagaman produk, faktor eksternal. Selain itu, nilai significance F sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dan T. Hitung tabel menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan konsumen cukup signifikan terhadap kualitas makanan dan hubungan kedua variabel tersebut positif. Pustaka. Sekian saya ucapkan.